Kasus dugaan pesta narkoboy yang menyeret anak seorang bupati di Riau memicu kemarahan publik. AF dinyatakan positif ganja dan etomidat berdasarkan hasil tes urin. Tetapi pihak BNN Pekanbaru menyebut AF tidak mengonsumsi ganja secara langsung. Penjelasan itu muncul setelah pemeriksaan menyebut AF hanya terpapar asap ganja dari 2 tersangka lain di toilet tempat hiburan malam. Alasan tersebut langsung memancing reaksi keras karena dianggap sulit diterima logika publik. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan asesmen, AF akhirnya tidak diproses pidana dan hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak 4 kali. Pihak BNN menyebut paparan asap ganja dalam ruangan tertutup dapat memicu hasil positif pada tes urin seseorang. Meski begitu, penjelasan tersebut justru memancing gelombang sindiran di media sosial. Banyak netizen yang budiman mengaku lelah mendengar alasan serupa dalam kasus keluarga pejabat yang tersandung dugaan penyalahgunaan narkoboy. Ya, inisial AF, ya, positif etomidat dan ganja. Tetapi untuk ganja, ya, dia tidak menggunakan ganja, termasuk keterangan dari 2 orang tersangka yang tadi. Saya bilang, kok bisa kamu tidak menggunakan ganja, tapi tiba-tiba positif? Ternyata si 2 orang tersangka yang menggunakan ganja yang tadi, nomor 1 dan nomor 2 itu ngisap ganja di dalam toilet. Si AF tersebut masuk. Saya tanya ke dokter, apakah bisa bilang penyebaran positif ganja dari menghirup? Ternyata bisa. Berarti mungkin. Jadi tanya juga kepada yang bersangkutan, saya tidak pernah menggunakan ganja, bisa-bisa saja namanya tersangka kan. Tapi kepada yang lain, yang 2, apakah pernah bareng dia menggunakan ganja? Dia tidak, Pak, yang menggunakan ganja cuma saya aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak bupati tidak mengkonsumsi ternyata teman-teman. Ternyata karena terpapar gara-gara temannya itu menghisap di dalam toilet. Terus dia itu kehisap gitu. Cuman terpapar asap. Besok-besok kalau kalian mau makan sate ya, gak usah beli satenya. Hirup asapnya pasti kenyang. Terus besok-besok kalau kalian ya di toilet, kalau ada teman kalian yang habis BAB ya, terus kalian menghirup asapnya, jangan hirup ya, karena kalian terpapar teong. Aduh, takut masuk toilet nanti ada orang mengganja terhirup sama aku, nanti ketangkap lah aku. Nak mau aku dah, tak pernah mau mah. Yalah Pak, masuk akal Pak, alasannya masuk akal. Tapi perbuatan dia tetap salah Pak. Walaupun dia tidak mengisap ganja Pak, tapi dia tahu teman-teman dia mengganja, kenapa tidak dilaporkannya? Bertanya aku dengan nada suara yang sangat merdu ini. Udah salah deh itu. Gak usah lagi dibela-bela, masuk aja lah lagi. Masuk pesantren, masuk aku. Anak bupati di Pekanbaru positif ganja. BNN bilang katanya diduga terpapar asap di toilet. Pernyataan macam apa ini? Jadi katanya, kok bisa? Kan tidak pakai ganja, kok positif? Jadi ternyata si AF ini ya, dia masuk ke toilet. Di toilet itu ada orang yang lagi ngisep ganja. Jadi dia terpapar. Terus katanya, saya tanya sama dokter, katanya, "Dok, apa memang bisa jika kejadian seperti itu?" Bisa katanya. Mantap kali, Bang. Tolong ya, kalian dokter-dokter ya, mau dokter yang real dokter atau dokter yang joki-joki juga boleh ya. Kalian komen ya, dokter joki, dokter real, kalian komen apakah benar bisa seperti itu ya. Dan kalau memang pun benar, kami juga nggak goblok-goblok banget Pak sebagai rakyat. Kejadian langka, anak bupati di Riau positif narkoba ganja, tapi kata BNN itu efek tak sengaja menghirup asap bekas orang lain saat ke toilet. Pertanyaan saya, wahai kepala BNN, emang bisa ya positif narkoba itu karena sengaja dan gak sengaja? Emang bisa? Kalau dia berkata gak sengaja menghirup
asap bekas orang lain saat ke toilet itu cuman alasan, Pak. Emang bisa dibedakan mana yang sengaja dan gak sengaja? Hah? Anda ini kan sudah lama berkecimpung di dunia narkoba. Kok bisa statementnya seperti ini? Kalau sudah dinyatakan positif, Pak, ya itu berarti dia make. Semua itu cuma alasan. Astaga, memang yang namanya hidup di Indonesia ini, selama kita punya nama, selama kita punya uang, ya kita punya kuasa. Anak bupati di Provinsi Riau terjaring razia dan hasil tes DNA dinyatakan positif narkoba. Lalu publik mendengar penjelasan dari BNN bahwa semua itu akibat terpapar asap di toilet. Semakin ngeri melihat wajah keadilan hukum di negeri ini, karena yang dipertanyakan publik bukan cuman kasusnya, tapi juga logikanya. Kalau yang terjaring bukan anak pejabat, apakah penjelasan seperti ini juga akan mendapatkan ruang yang sama? Masalahnya bukan sekedar hasil tes atau alasan yang disampaikan, tetapi kepercayaan publik yang terus terkikis setiap kali muncul kesan bahwa ada standar berbeda antara rakyat biasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Karena dalam perkara seperti ini yang sedang diuji bukan hanya satu orang atau satu institusi, tetapi apakah hukum benar-benar berdiri sama tinggi untuk semua. Jadi untuk netizen, coba kasih tahu saya, kepanjangan BNN B-nya itu apa sebenarnya? Goblok. Udah pada tahu belum, ada anak pejabat Riau, anak salah satu bupati yang ada di Kabupaten Provinsi Riau itu tertangkap karena pesta narkoboy. Positif etomida, positif ganja, tapi gongnya adalah hasil persidangan yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru. Di tes asesmen terpadunya, menurut kepala BNN-nya, ini anak positif ganja bukan karena dia pengguna, bukan karena dia seorang pengguna, melainkan karena terpapar asap ganja yang sedang dihisap oleh teman-temannya saat di lokasi penangkapan. Yuyur janggal, kata netizen. Apa karena dia anak bupati, apa karena dia anak pejabat, makanya statement kepala begitu? Emang bisa ya Bang Robi, seseorang tidak menggunakan ganja tapi bisa positif urinnya ketika berdekatan dengan seseorang yang sedang menggunakan? Jawabannya bisa, tapi sangat kecil kemungkinan. Kata penelitian, seseorang bisa saja urinnya positif ganja walaupun dia tidak menggunakan ganja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, radius, jaraknya tidak terlalu jauh. Kedua, ruangan tertutup dan tidak ada ventilasi. Ketiga, dengan durasi yang cukup lama. Tapi ini bisa dilihat apakah dia positif karena dia pengganja pasif atau pengganja aktif. Nah, yang aku lihat yang dilakukan pemeriksaan screening di BNN itu adalah cuma menggunakan test kit. Hingga netizen ya sangat wajar ketika menduga-duga, berasumsi bahwa oh ini ada ketidakadilan, ini ada bias ini karena anak bupati, anak pejabat. Kalau menurut aku nih ya, ini solusi dari aku, izin biar netizen tidak terlalu khawatir, biar netizen tidak berasumsi yang enggak. Tolong instrumen tesnya diupdate, misalnya menggunakan GCMS, gas chromatografi mass spectrometry misalnya. Itu adalah salah satu jenis tes yang cukup valid dari yang lain karena memang sangat mahal. Karena tes ini itu menggunakan sampel darah dan rambut, jadi tahu tuh berapa kadar tetrahidrokannabinol pada darah dan pada rambut. Jadi itu bisa dilihat, oh ini positif ganjanya karena terpapar atau memang karena pengguna. Ini menurutku loh ya. Kalau menurut netizen gimana? Komen di bawah. Guys, kalian nonton belum video klarifikasi dari BNN ya yang mengatakan bahwasannya anak bupati berinisial AF positif gencana, BNN diduga terpapar asap di toilet. Jadi aku udah nonton video ini ya. Sebenarnya awal juga aku bertanya-tanya emang bisa yang menghirup asap gencana positif, dan aku langsung cek juga di Google. Nah ini dia ya, menghirup asap gencana secara pasif bisa membuat hasil tes narkoboy menjadi positif, terutama jika terpapar dalam kondisi tertentu. Itu sumber dari Alodokter. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes tersebut. Yang pertama, kondisi ruangan. Paparan di dalam ruangan tertutup dengan ventilasi buruk seperti kamar kecil atau mobil meningkatkan risiko zat kimia gencana terserap ke dalam paru-paru. Terus yang kedua, semakin lama Anda berada di lingkungan berasap gencana, semakin banyak zat
tetrahydrocannabinol atau THC yang masuk ke sistem tubuh Anda. Simpelnya dari jurnal yang sudah kita baca memang iya menurut penelitian dalam kesehatan atau kedokteran. Tapi pertanyaannya adalah, kalian bertanya-tanya nggak sih, maksudnya kayak emang iya karena cuma terpapar asap tidak melakukan seperti itu. Ini kan dilakukan kan pesta gencananya kan atau narkoba ini kan bareng selebgram katanya ya. Dan juga kan ada salah satu anak pejabat ini nih. Kita jadi berpikir-pikir kan sebagai seorang netizen, apakah karena mungkin anak pejabat karena muncul narasi seperti itu cuma terhirup, atau ya kita berpikir positif aja sih, semoga itu benar ya beritanya, benar maksudnya cuma terhirup. Ya kan kalau misalnya rakyat biasa atau memang nggak punya nama ya pasti diusut langsung diponis nggak sih? Iya karena kan memang takut bilang. Karena memang nama itu penting sih, jabatan itu penting sih, jadi ya gitulah. I'm sorry, thank you.